Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di channel kami, Ervan Rianto. Akan bersama saya akan bertanya-tanya sama Mas. Siapa yang namanya Mas ini? Ya, perkenalkan nama saya Setia Yuda. Ya, channel saya Aditya Yuda. Jangan lupa di subscribe, Ya. di like, Subscribe juga di channelnya ini Mas siapa tadi? Ervan Rianto ya. Saya akan membahas tentang misteri bersama Mas. Baik kepada Mas Adit soal misteri yang dia ketahui di Kota Kudus, yang pernah dia alami dan dia temui. Ya, kita bertanya-tanya bincang-bincang dengan Mas Adit. Ya, gimana Mas? Katanya kamu Mas Adit memiliki indera keenam. Ya, begitulah Mas. Punya indera keenam, ya punya. Katanya itu pernah didatangi sosok yang kasat-mata, entah itu sosok orang tua yang pakai gini, bisa dijelasin Mas? Ya dulu pernah didatangin sesosok kayak kakek-kakek pakai sorban, kayak kiai gitulah, tapi nggak bisa saya sebutin itu siapa. Itu dulu tuh datang menemui saya dan saya diberi amanat. Apa itu Mas? Amanatnya sih nggak boleh saya sebutin di sini, tapi intinya dia bilang gini, kue iso nggakno ilmu nemble kanggo bantu wong liya. Itu sosoknya itu berasal dari mana Mas Adit? Untuk jelasnya sosoknya itu nggak boleh disebutin terlalu banyak ya dan dari mana, tapi intinya itu ada itulah memberi amanat itu. Selain kakek-kakek tersebut, ada sosok lain yang pernah Mas Adit ketahui? Banyak Mas, hampir setiap hari dan di semua tempat saya bisa melihatnya. Contohnya seperti apa Mas? Contohnya itu seperti ada pocong, kuntilanak. Pernah dilihatin nggak Pak? Ceritanya apa Mas? Ya pernah dilihatin tiba-tiba muncul. Itu banyak Mas, setiap tempat ada. Dan itu kalau bentuk-bentuk gitu tuh seringnya ganggu. Pernah ada yang nempel atau yang nggak sengaja ngikut ke rumah, ada rumah? Pernah Mas, sering lah. Kalau itu dia tahu kan saya bisa lihat gitu, dia pengen ngikut, pengen jadi apa ya, kayak namanya, pengen dirumati lah. Berarti dirumati, ya jaluk dirumati. Tapi kan sosok-sosok tersebut kan negatif. Nah saya nggak mau, mending saya balikin ke tempatnya yang dia ngikut aku tadi. Mas Adit ini pernah berkunjung di suatu tempat, entah itu di kuburan atau di gua mana, yang pernah nggak ada sosok misterinya, itu di mana aja Mas? Di sekitar Kudus saja? Kalau di sekitar Kudus banyak. Contohnya apa? Kalau aku biasanya di kuburan itu banyak. Yang kuburan angker itu seperti di kuburan Manisan. Terus tiap kuburan sih pasti banyak lah. Dan kalau tempat itu banyak, pasti orang Kudus tahu lah tempat-tempat yang horor itu di mana aja. Nggak usah disebutin banyak-banyak. Nanti itu kalian biar penasaran aja, cari sendiri. Ya ini sepertinya ini saya merasakan sesuatu di sini Mas. Emang ada sosok yang datang atau yang hadir di sini Mas? Banyak Mas, dari pas kita mulai tadi itu udah ada
Ini di sini di belakang kamera sini ada satu. Oh, itu sosoknya seperti apa? Tinggi atau pendek atau semedang? Itu sosoknya itu Ciri-cirinya aja mas, nggak usah disebutin ya. Ciri-cirinya itu tingginya kurang lebih 1 meter 2 meter lebih lah tinggi. Rambutnya seperti rambutnya panjang kah, pendek kah? Itu enggak rambut di pakai Sorban itu. bukan. Ini sosok negatif. Kalian pasti tahu. Oh. Yang ada ikatannya di kepala itu loh. Oh. Seperti guling. Iya, seperti guling. Ini mas, saya mau tanya tapi bingung mau nanya apa. Ya, silakan mas kalau mau nanya, nggak apa-apa. Masnya ini indigo ini dari sejak umur berapa mas? Kalau mulai bisa mengolah itu semenjak setelah saya habis sunat kayaknya, habis kita. Tapi itu belum bisa mengolah lebih dalam. Kalau lebih dalam itu pas kelas 1 SMA kayaknya baru bisa mengolah. Tapi saya udah punya ini dari kecil, memang dari bawaan orang tua yang Loh. Nah, gini mas, saya mau bertanya soal dulu dari kecil itu pernah diikuti sosok apakah mas? Dari kecil itu udah diikutin sosok teman, namanya tuh teman gaib. Pasti anak-anak kecil yang udah mempunyai indigo itu pasti ada teman yang sendiri. Seperti apakah itu ciri-cirinya, namanya seperti apakah? Sosoknya itu tuh dulu tuh berbentuk boneka. Itu namanya, kalau orang kudus pasti tahu, itu sosok boneka kencana. Dulu kok bisa nempel itu dari manakah itu mas? Awal mulanya bisa nempel sejak kecil itu dari manakah itu mas? Kalau dari mananya saya nggak tahu, cuma tiba-tiba pas setiap main sama teman-teman seumuran dulu kan, itu pasti aku lebih milih main sendiri. Setiap orang lihat kan, setiap orang tua lihat kan, tuh kok bocah itu kok senangannya jalan diri, gak kumpul karo kancane. Gitu ya. Saya ini mulai merasakan hal yang gak enak ini semua. Dari cerita tadi hawanya gak hangat di Ya, masnya ini hangat. Memang dari tadi kan saya udah jelasin, pertama di sini ada sebuah sosok. Nah, di sini banyak mas, dikelilingi sebuah sosok-sosok. Karena setiap kita cerita begituan, pasti sosok-sosok makhluk gaib mendekat mas. gitu. Ini saya mau tanya lagi soal seputar Kudus. Katanya yang rumah kosong yang paling banyak penghuni sosok kasat mata itu di daerah mana itu mas? Kalau rumah kosong yang banyak isinya, pasti semua rumah kosong yang nggak ditinggalin lebih dari 1 tahun pasti banyak yang menunggu. Yang mas Adit ketahuin aja. Kalau saya ketahuin itu daerah rumah saya sendiri. Itu ada sebuah rumah kosong itu lebih dari 10 tahun atau 15 tahun, saya lupa. Itu setiap kalau mau ada orang nyewa di situ pasti gagal. Ada setiap mau dijual nggak laku, sampai kosong, bener-bener kosong. Itu bener-bener banyak yang makhluk gaib itu mas. Ya banyak di situ, dan sering ada buangan, orang buang makhluk gaib ke situ, makanya banyak
dan setiap mau dijual itu susah. Mas Adit ini pernah pernah berjelajah misteri di luar kota kah? Di manakah itu tempatnya? Yang pernah sering Mas Adit jelajahi itu di mana, Mas? Banyak sih di luar kota, cuma saya jelajah itu enggak saya bikin video, cuma ikut jelajah doang. Itu seperti di kota Jogja pernah, Semarang juga pernah. Yang paling saya kemarin tuh yang paling ngeri, yang sempat sukma saya diculik hampir nggak bisa balik, itu pasti Grobogan, Mas. Itu kenapa kok bisa diculik itu, Mas? Kemarin itu kan pas ada sesi mediumisasi, saya kan baratnya sebagai yang kayak yang membantu orang mediumisasi. Nah, malah saya salah, sukma saya keluar dan diambil di situ kan ada sosok yang paling negatif. Nah, di situ saya diambil di situ hampir 1 jaman lah saya nggak balik. Kalau semisal sosoknya itu dibicarain di sini itu apakah bisa langsung balik? Bisa, Mas, tapi Jangan. ini dari tadi saya lihat sosok yang saya tadi bicarain itu udah Mas, itu di atas pohon itu, Mas. Oh, Itu loh, pohon itu tahu kan? Rumah itu. Udah di situ. Oh iya, kita ini di depan rumah ya, biar agak enak suasananya. reading ini guys. Ini bener-bener rinding, Mas ya. Bener ini reading? Enggak bohong. Ini saya cerita apa adanya ya, bukan settingan, bukan apa. Serius. Ini, Mas, dari beberapa daerah, dari beberapa kota, tapi yang saya masih penasaran itu di daerah pabrik gula itu, Mas. Di pabrik gula Rendeng sini ya. Itu emang ada sesuatunya yang sangat-sangat kuat yang negatif kah? Ya di situ banyak, Mas, banyak penunggunya. Kalau mau disebutin itu kayaknya ada yang boleh disebutin, ada yang nggak boleh disebutin. Contohnya yang boleh belajar. Yang Masnya kalau orang Kudus tahu itu yang parkir kereta yang timurnya markas futsal itu, markas stadium itu kan ada parkir kereta. Nah di situ banyak sama. Di situ yang paling sering minta jatah, ya kayak tumbal. Mana di situ yang banyak memakan korban ya, Mas? Ya di situ sama yang di dalam pabriknya itu yang dekat cerobong asapnya, yang pembakaran gitu, Mas. Apakah di situ pernah ada korban jiwa kah pas di dalam pabriknya? Banyak, Mas, banyak korban, terutama pas saat mereka itu waktu giling tebu itu, mereka belum kayak apa ya namanya, ngasih ritual kayak sajen gitulah kan, ibaratnya orang Jawa kan kayak gitu. Itu pasti kalau nggak ada yang kecelakaan atau apa pasti ada, Mas. Ini ingin saya lanjutin, tapi ini di sesi episode selanjutnya aja. Ini cukup di sini aja. Mohon nanti di subscribe di bawah ini, di like, dan jangan lupa di share di YouTube-nya, di channelnya Mas Adit ya, Mas. Iya, nah, di channel saya Aditya Yuda. Sekian saya akhiri di episode kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.